pagi hari ini kita akan sama-sama buka di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Saya minta Ibu Elsia untuk membantu membacakan 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Bersiaplah pergi bersama yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan apa yang sudah dibacakan tadi dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Ketika Elia oleh karena situasi dan kondisi yang waktu itu sangat berat, kalau boleh saya katakan, karena ada banyak umat Tuhan mulai dari pemerintah sampai kepada rakyat yang menyembah kepada Baal. Dan Elia sempat pergi ke Sungai Kerit, ya, melarikan diri, menyembunyikan diri, dengan kata lain. Dan di sana Tuhan memelihara Elia sendiri ketika berada di Sungai Kerit. Setiap hari ada burung gagak yang diutus oleh Tuhan memberi Elia makan, memberi daging, memberi roti, entah itu diambil dari mana. Tetapi yang pasti tiap hari Tuhan pelihara Elia melalui burung gagak. Burung yang selalu diidentikan dengan mewakili kuasa jahat, tetapi kita melihat burung itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk memelihara Elia. Kemudian setelah Sungai Kerit kering, Tuhan memelihara Elia juga dengan cara yang luar biasa. Yang menarik di sini, saudara, bahwa Tuhan mengutus Elia tidak pergi ke satu tempat di mana di sana makanan tersedia. Ya, mungkin di rumahnya raja, di rumahnya bangsawan, atau di rumahnya orang-orang kaya. Tetapi justru Tuhan mengutus Elia pergi ke salah satu seorang janda yang ada di Sarfat. Ya. Dan kalau kita baca tulisan dari apa yang disampaikan dari 1 Raja-Raja ini, bahwa janda di Sarfat ini tanpa diketahui oleh Elia, karena Elia tidak pernah mengenal, tidak pernah ketemu, dia adalah janda yang sangat miskin. Karena hari itu janda ini hanya punya tepung sedikit, hanya punya minyak sedikit. Kalau saudara perhatikan ayat ini, bahwa mata Tuhan itu melihat kepada setiap kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini, tidak ada yang luput dari pandangannya Tuhan. Dan harus diingat bahwa segala apa yang terjadi dalam dunia ini terjadi atas seizin dan sekehendak daripada Tuhan. Ya. Nah, satu hal yang membuat saya begitu tertarik, seperti yang dikatakan di dalam kitab Injil, ketika Tuhan Yesus berada di Nazaret, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi, ahli Torah, dan orang-orang Yahudi yang ada di situ, yang meragukan, ya, akan kuasanya Tuhan, yang akan meragukan keilahiannya Tuhan. Tuhan ingatkan, salah satunya Tuhan ada di sini. Mengambil contoh, ada banyak janda yang ada di Israel, tetapi Allah justru mengutus Elia untuk memelihara janda yang ada di Sarfat, yang bukan termasuk wilayah Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau coba renungkan pagi hari ini apa yang terjadi dalam kehidupan Elia yang dipelihara oleh Tuhan.
dan apa yang terjadi dengan janda yang ada di Sarfat yang juga dipelihara oleh Tuhan. Yang pertama, kita mau melihat di dalam kehidupan Elia terlebih dahulu. Elia adalah seorang hamba Tuhan. Ya. Dan Elia adalah seorang hamba Tuhan yang hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Artinya apa yang dilakukan oleh Elia, segala sesuatu yang seturut dan sekehendak daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang akhir. Ya. Salah satu timbulnya kehidupan rohani yang tidak sehat yang harus Bapak Ibu Saudara hindari ketika kita mendapati ada sebuah gereja yang di sana tidak mengagungkan nama Tuhan tetapi mengagungkan hamba Tuhan, yang tidak mengagungkan firman Tuhan tetapi mengagungkan doktrin yang dibuat oleh hamba Tuhan. Hati-hati, karena sebuah pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan, maka pengajaran itu akan memberkati di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elia adalah profil seorang hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Dan profil Elia ini adalah seorang hamba Tuhan yang patut diikuti, yang patut diteladani. Ya, ini kehidupan daripada Elia. Kemudian yang berikut Bapak Ibu Saudara, Elia tidak hanya hidupnya berkenan kepada Tuhan, tetapi Elia juga melayani di dalam pengurapan yang daripada Tuhan. Kalau bangsa Israel ketika akan keluar dari Mesir, Tuhan katakan negeri itu berlimpah dengan air susu dan madu. Artinya kalau suatu negeri itu berlimpah air susu dan madu, negeri itu subur. Ya, karena ternaknya bisa makan dengan baik sehingga menghasilkan susu yang bagus. Lalu ada banyak tanaman yang baik, bunga yang baik sehingga menghasilkan madu yang baik. Nah, demikian juga seorang hamba Tuhan yang ada di dalam pengurapan Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki hidup bergaul dengan Tuhan, memiliki hidup yang dekat dengan Tuhan. Ya, jadi ketika saya berbicara mengenai hamba Tuhan ini, tidak hanya berbicara saya sebagai seorang gembala, tetapi ini juga berbicara kepada setiap jemaat Tuhan yang di dalamnya melayani pekerjaan Tuhan. Mulai dari pemain musik, ya, WL, singer, semua yang menyampaikan renungan dan semuanya, perhatikan dengan baik-baik. Hidup saudara harus hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hofni dan Pinehas, anak daripada Imam Eli, ditegur oleh Tuhan, ya, dijungkir balikan oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka mempersembahkan api yang asing. Jadi dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, yang boleh dipuji hanya Tuhan, yang boleh dipermuliakan hanya Tuhan, dan juga kita melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan melayani dengan kekuatan sendiri, bukan melayani dengan hikmat sendiri. Oke, karena skill saudara bermain bagus, bernyanyi dengan bagus, tetapi kalau itu tidak ada pengurapan yang daripada Tuhan, perhatikan dengan baik-baik, maka pelayanan kita tidak bisa mengubahkan setiap kehidupan jemaat yang hadir. Pelayanan yang mengubahkan adalah pelayanan yang disertai dengan pengurapan. Tanpa pengurapan, pelayanan kita adalah pelayanan yang hanya sampai di telinga tetapi tidak sampai di hati. Ya. Jadi Elia adalah profil seorang hamba Tuhan yang hidupnya berkenan, yang melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian dalam kehidupan janda di Sarfat, kalau saudara perhatikan, mengapa Allah
memilih janda di Sarfat, tidak memilih yang lain. Ya, kita harus ingat bahwa ketika Alkitab, ketika firman Allah itu ditulis, maka ilham roh itu yang menyertai para penulis. Sehingga dalam hal ini hikmat Allah yang menyertai, termasuk di dalamnya mengapa Allah memilih janda di Sarfat, itu ada di dalam otoritas daripada Allah. Tetapi paling tidak, yang pertama kita tahu bahwa janda di Sarfat ini patut ditolong. Ya, patut ditolong. Lalu yang kedua, kita melihat dari sudut pandangnya Allah, janda di Sarfat ini adalah seorang janda yang sebenarnya dia memiliki pengenalan akan Allah meskipun tidak banyak. Dan di sisi yang lain, dari pengenalan Allah yang didengar dari tetangganya bangsa Israel, janda di Sarfat ini sebenarnya dia mempunyai sebuah iman yang luar biasa. Ya, dan Tuhan tahu bahwa ketika kisah daripada janda Sarfat ini ditampilkan, janda di Sarfat ini bisa mewakili keberadaan umat Tuhan yang dalam kondisi terpuruk, yang dalam kondisi kesulitan, yang sedang dalam kondisi kesukaran, bahwa mata Tuhan selalu melihat di dalam kehidupan umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sampailah kita kepada perjumpaan antara Elia dan janda di Sarfat. Perjumpaan yang menyenangkan, ya, karena ketika Elia datang kepada janda di Sarfat ini, janda ini sangat welcome sekali dia. Lalu Elia bilang, "Bu, beri aku minum dulu." Janda Sarfat ini dia bergegas mengambil minum. Tapi belum sempat berjalan, Elia berkata, "Buatkan aku roti terlebih dahulu." Saudara, barulah secara manusiawi janda ini mengatakan kepada Elia Nabi, "Kami tidak punya apa-apa, Tuhan, kami tidak punya apa-apa. Hanya minyak sedikit, hanya tepung sedikit, kami buat adonan, kami bagi dua, lalu kemudian kami mati." Elia berkata, "Bu, buatlah lebih dahulu dari tepung yang sedikit dan minyak sedikit itu adonan, roti, berikan lebih dahulu untuk aku. Baru kemudian untukmu, baru kemudian untuk anakmu." Saudara, yang disampaikan oleh Elia ini kalau dilihat secara logika, ya, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, menghadirkan Kristus Yesus di dalam kehidupan kita, mengutamakan Tuhan dalam hidup ini sesuatu hal yang mustahil, ya, sesuatu hal yang sulit. Bagaimana kita memberi untuk Tuhan, bagaimana kita mengutamakan untuk Tuhan, dan kita diberkati oleh Tuhan, ini sesuatu hal yang sulit. Mengapa? Karena kenyataan yang ada, tepung itu hanya sedikit, minyak itu sedikit, dan bisa hanya dibuat satu roti, dan itu harus diberikan kepada Elia. Kita belajar dari sini, Bapak Ibu Saudara, mendengar firman itu baik, ya, tetapi lebih baik ketika saudara melakukan firman itu. Mengapa? Sering saya katakan bahwa ketika firman yang kita dengar kemudian kita lakukan, barulah kuasa firman itu bekerja. Abraham ketika diperintahkan oleh Tuhan, "Pergi dari rumahmu, pergi dari sanak keluargamu, pergi dari negerimu ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu." Artinya Abraham meninggalkan semua kenyamanan yang ada di Ur Kasdim, meninggalkan semua yang dia punya di Ur Kasdim, meninggalkan semua yang dikasih di Ur Kasdim, dan pergi mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita percaya kita melangkah,
Ketika kita percaya, kita berbuat. Ketika kita percaya, kita lakukan. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, ketika dia sudah tidak punya modal apa-apa, sementara dia pengen sembuh, ya, dia tidak punya duit, dia tidak punya apa-apa, dia pengen sembuh, dia hanya datang cari Tuhan dan dia katakan, asal ku jamah jubahnya saja aku menjadi sembuh. Dan perempuan ini sembuh seketika. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janda yang ada di Sarfat dia tidak pakai logikanya. Ya, yang dia pakai ialah aku percaya. Aku percaya seperti yang Tuhan katakan, aku beriman seperti yang Tuhan katakan. Luar biasa. Dan janda itu melakukan firman Allah seperti yang disampaikan oleh Elia. Dalam kehidupan ini, untuk kita boleh menikmati kuasa Tuhan, kadang Tuhan izinkan kita harus nekat. Ya, nekat dalam arti bahwa kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Hitung-hitungannya kalau dekat dengan Tuhan secara manusiawi nggak ada untungnya. Mengutamakan Tuhan nggak ada untungnya. Mengutamakan pelayanan secara matematika, secara akal manusia nggak ada untungnya. Tapi saudara harus ingat dalam Korintus, di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Jangan batasi Tuhan, caranya Tuhan untuk memberkati kita. Kadang kita sudah menyetel Tuhan memberkati kita hanya dengan 1 kaleng biskuit. Padahal Tuhan mampu memberikan lebih daripada itu, tapi kita sudah setel, Tuhan berkati aku dengan membawa kaleng. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika janda ini melakukan apa yang disampaikan oleh Elia, minyak yang sedikit dan tepung sedikit itu tidak habis. Siapa yang makan? Elia sebagai hamba Tuhan terpelihara. Siapa yang makan? Janda di Sarfat terpelihara. Siapa yang makan? Keluarga, anak daripada janda di Sarfat. Mereka makan setiap hari, mereka kenyang setiap hari, mereka sehat setiap hari, kurang lebih sampai 3,5 tahun oleh karena pemeliharaan Tuhan. Elia hamba Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan, janda di Sarfat adalah jemaat Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan. Saya sampaikan ini supaya kita sama-sama diberkati. Saya sampaikan ini supaya kita sama-sama hidup di dalam perkenanan yang daripada Tuhan. Ya, dan kita sama-sama akan bisa melewati semua rintangan yang ada ini bersama-sama dengan Tuhan. Dengar yang baik dengan baik, dengar dengan sungguh-sungguh, dengar dengan iman, dan lakukan. Firman itu akan memberkati di dalam kehidupan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama.